Halo. Nah, kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani sama mamanya Fafai Vivian, ya, mamanya Gigi Zahra. Jadi Gigi Fafai dan Vivian Aulia Zahra. Nah, di sini kita lagi mau lihat untuk yang anggur tuh sudah sejauh mana. Kebetulan seharusnya saya ada berempat, ada Fafai dan Vivian, tapi Viviannya lagi ngeliat kelinci, kemudian Fafainya lagi istirahat di rumah, jadi nggak ikutan ke sini. Nah, ini kita lihat yang pertama, ini tanamannya bisa dilihat. Ini buahnya ada yang hijau, ada yang merah, nanti lama-lama dia hitam. Dan ukurannya itu cukup besar, ya. Ini bisa dilihat di contoh sini. Saya buka plastiknya. Nah, dia seperti ini. Ini salah satu, kalau kita tanam anggur itu, salah satu kelebihannya, kadang kita bisa petik sebagian dulu. Jadi sebagian yang hitam ini dipetik dulu. Nah, ini salah satu masalah kalau tidak dilakukan penjarangan. Mungkin bisa di kesini, Bang Abdul. Ya. Nah, di sini nih ada kayak jamur itu, Bang Abdul bisa dilihat. Ya. Ini karena dia terhimpit. Tuh. Karena dia terhimpit, kemudian dia menyebabkan jamur, dia bisa nyebar ke yang lain-lain. Itu pentingnya penjarangan. Mungkin ditanya, loh kalau udah tahu pentingnya penjarangan, kenapa di sini nggak dijarangkan? Ya kita lupa, kita belum tahu waktu itu. Ya, ini seperti ini. Ini harusnya nanti lebih dijarangkan supaya dia nggak kehimpit. Ya. Nah, ini mamanya Fafai coba mungkin kalau ada yang mau dipetik itu ada yang sudah matang. Perlu gunting mungkin ya. Ini pakai gunting. Semua satu itu. Iya, satu tangkai. Ini kayaknya kelihatannya udah kompak dia. Satu doang sih tuh, ada Iya. yang nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Bang Adul bilang apa-apa juga bingung dia. Nah, ini ya ini anggur Cherny Crystal. Jadi waktu itu saya dapatkan bibitnya dari White Garden, Kang Robi, kemudian Kang Sopyan. Ya, waktu itu sengaja saya pilih minta yang Cherny Crystal ini karena dibandingkan dengan yang lain, ukuran buahnya dia lebih besar. Ya, ini bentuknya lebih besar dan bentuknya ini waktu saya lihat di White Garden dia merah kemudian lama-lama jadi hitam. Jadi seperti akademik atau Gosby. Itu yang menyebabkan salah satu bibit terbanyak di JJ Zahra ini adalah Cherny Crystal. Ya, ini seperti ini. Ini memang tanaman yang pertama, jadi kita tidak expect ya, tidak berharap misalkan oh buahnya banyak sekali atau misalkan nanti rimbun sekali. Ya kita namanya baru pertama kali coba, kita lakukan pembuahan pertama, sudah ada hasil saja itu sudah senang, apalagi kalau buahnya cukup banyak. Nanti mungkin Bang Adul atau si kembar kalau misalkan mau petik ini sebagian yang udah matang, udah kuning, udah hitam, jangan nunggu sampai yang lain hitam semua, karena kalau dia nungguin yang hitam ini nungguin yang hijau, pasti dia keburu busuk. Nanti hasilnya seperti ini. Sekaligus nanti penjarangan, tapi penjarangannya buat langsung dimakan. Ya, itu untuk yang Cherny Crystal. Kita lihat ke belakang. Nanti mungkin ini dibungkus lagi kalau bisa selesai. Nah, ini ada sedikit-sedikit buah. Ini jenisnya dari sini, saya nggak hafal.
bukan Saint Muscat ini. Ini kayaknya yang di sana. Oh, yang dari sini ya? Oh ya, dari sini dia. Benar ya. Ini Nizina, ya, NZN. Nizina. Ini jenisnya jenis yang merah. Kebetulan dia juga tangkai buahnya itu bukan langsung dari tangkai utama. Jadi dia nggak terlalu banyak. Ya. Kemudian kita ke sini. Ini yang sering saya fotokan. Ya. Kalau ini anggurnya anggur kecil. Bang Adul juga bingung. Waktu itu kok RFD. Takutnya ini malah Red Master gitu. Kita belum lihat ini anggurnya soalnya kecil-kecil. Ya, kita lihat yang ke belakang saja. Nah, di sini adalah anggur juga yang salah satu favorit saya, yaitu anggur Gosby. Gosby ini ukurannya cukup besar. Ya, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi dia juga harus diperhatikan, nih jadi pembelajaran buat kita. Ini kan kita seneng kalau dia anggurnya banyak begini kan seneng. Ya. Tapi kalau dia banyak, udah pasti dia timbul masalah. Satu, dempetan, ya, terlalu rapat. Ya. Kemudian juga dia bisa timbul pecah. Nah, seperti barusan nih, dia timbulnya pecah. Ya. Jadi sebaiknya memang penjarangan itu jangan soal sayang-sayang atau apa. Tapi dia bisa timbul masalah. Kemudian kita juga waktu pertama dia buah ini kita agak lambat treatment untuk jamurnya, sehingga dia ada timbul yang pecah-pecah. Sedangkan yang anggur tadi Cherny Crystal itu dia aman, dia poolnya tampilannya bagus. Ya, ini nanti ini jadi pembelajaran buat kita. Kebetulan ini pembuahan pertama. Di pembuahan kedua mungkin nanti setelah musim hujan lewat, kita coba buahkan lagi dengan ukuran tersier yang lebih besar. Dan harapannya juga kita sudah bisa treatment sejak awal supaya hasilnya maksimal. Ya. Baik itu penjarangan maupun treatment jamur dan lain-lain. Ini buahnya ada sebagian dan sama seperti yang lain-lain juga. Kadang kita petik sebagian dulu. Kayak ini misalkan nih ada yang udah matang, ya udah kita petik sebagian. Jadi tidak nunggu sampai semuanya tuntas atau semuanya hitam. Karena bisa jadi dia nggak barengan. Saya mungkin mesti belajar lagi gimana caranya supaya anggur bisa panennya atau misalkan bisa serempak. Jadi warnanya apakah mesti dikasih pupuk tertentu atau dikasih treatment apa, itu nanti kita belajar lagi. Ya. Mau ikut lagi? Mau keliling? Atau mau itu, Dedek? Ya. Oke, ya ini anggurnya dari yang dalam. Ini saya nggak buka. Ini jenisnya jenis Ninel. Oh sorry, akademik. Ini justru jenisnya akademik. Ya, ini masih di dalam, masih dibungkus. Karena saya nanti mesti ke rumah kabin, jadi saya nggak buka dulu. Ini nanti sama perawatannya. Kemudian di sini nanti Bang Adul diperhatikan karena udah mulai muncul semut. Biasanya semut itu tandanya dia ada something. Ya, misalkan kayak ada jamur atau dia terlalu rapat. Misalkan ada yang putih-putih, khawatirnya dia ada kutu. Itu nanti bisa ditindaklanjuti. Ya. Kemudian di sini ini yang di depan, ya. Ini jenis trans. Ya. Ini sebelumnya kalau trans kita ingat sekali karena pertama kali tanam anggur saya sempat minta ke Kang Robi, ya, White Garden itu kasih saya bibit yang sudah ada buahnya. Jadi dikasih satu bibit yang ada buahnya, itu dipanen pertama, itu jenisnya trans seperti ini. Nah ini ukurannya cukup besar dia, trans ini. Cuma memang dia tidak sampai merah, tidak hitam. Jadi dia hijau, lama-lama mungkin agak kuning. Jadi seperti ini sudah siap dikonsumsi, sudah mulai. Atau kalau misalnya kita menunggu beberapa saat bisa juga. Ini kadang karena dia posisinya di depan saung, ya, di depan tempat santai ini yang paling sering jadi korban. Karena dicuil-cuil. Ini jadi kalau misalkan Bang Adul diajakin ngobrol sama yang lain, yang di sini duduk penasaran, ini bisa kali dipanen gitu. Ya udah langsung dicomot ini. Ya. Kemudian ini dari ujung sana buahnya. Ini jenisnya Ninel. Dia ini lama-lama jadi warna merah dia. Ya, jenis Ninel. Ini juga ukurannya cukup banyak dompolannya karena dia tangkai buahnya cukup besar. Ya, pertama kali waktu dulu dipangkas dia hasilnya cukup besar. Ya. Kemudian ini ada beberapa masih dalam proses, ya,
seperti ini sama Cherry Crystal juga. Ya. Lama-lama nanti dia jadi merah, kemudian lama-lama agak hitam. Kemudian di sini juga. Nah, yang di sini ini jenisnya Black Panther ya. Ini betulan Black Panther atau bukan nih? Sepertinya. Itu izinnya. Oh, dari sini dia. Jenisnya Nizina ya. Kenapa saya bilang kemungkinan salah nama? Karena kalau saya lihat di sini tulisannya Black Panther, tapi kenapa buahnya merah tuh agak nggak mungkin. Bisa saja sih anggur itu awalnya merah, lama-lama hitam. Tapi kalau misalnya seperti ini, kelihatannya bukan anggur hitam. Ini jenis Nizina dan buahnya ini cukup banyak. Ini bisa kelihatan waktu itu ada Bang Namong tuh sempat bilang ini ada yang PHP, ada beberapa yang PHP, tapi kita pelihara. Jadi dompolannya nggak terlalu banyak, tapi kalau udah jadi ya lumayan juga. Ya, ini ada beberapa buah. Ini salah satu yang waktu pertama saya tampilkan, wah di JJ Jahara semua anggurnya warna hijau ya. Sebenarnya bukan hijau karena anggurnya masih muda, buahnya awal-awalnya masih warna hijau. Tapi kalau udah agak besar dia lebih semarak. Ya seperti di sini. Ya, ini contoh-contohnya beberapa. Memang tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Sebenarnya harapan saya, misalkan ini kan batang besar nih dia. Kalau saya pangkas di sini dia bisa jadi tangkai buahnya tuh lebih besar. Ternyata nggak jadi. Jadi saya ya terpaksa tunggu dulu. Nanti sampai nanti ada pembuahan kedua, pembuahan berikutnya, kita akan coba pangkas lagi. Bisa jadi nanti saya pangkasnya lebih rendah di bawah sini. Jadi setelah dipangkas dia keluar bunga, pucuknya tuh ke atas lagi. Jadi saya juga waktu itu sempat masih ingat ada yang komentar kenapa ininya panjang sekali tersiernya. Ya nanti kita kalau sudah seperti ini kan bisa ditindaklanjuti, ya bisa dimasukkan. Oke, kita lihat ke sini. Karena Bang Adul cukup sibuk di toko JJ Jahara, sehingga ini mungkin ada beberapa yang sudah perlu dipangkas tapi belum sempat keburu dipangkas. Nah di sini ada yang belakangan nih, ini baru muncul buah-buah, ya. Ini nanti mungkin Bang Adul yang kecil-kecil seperti ini bisa langsung dijarangkan, ya, supaya langsung dirawat. Nah ini sini cukup banyak nih buah-buahnya. Ini belakangan dia. Ini datang dari sini dia untuk tanamannya. Ya. Kemudian kita lihat yang sini. Ya. Ini ada beberapa buah. Saya mau kasih lihat ada di sini buah yang merah seperti ini, jenisnya Jupiter. Nah ini mungkin disebutnya anggur sejuta umat. Dibilang yang paling genjah dan paling banyak ditanam karena paling mudah dibuahkan. Ya. Tapi saya mau kasih lihat yang ini. Ya ini jenis trans. Ini dompolannya cukup besar. Kenapa saya hafal trans? Ini karena dulu yang saya bilang yang pertama kali dipanen, yang saya beli bibit sudah langsung ada buahnya. Nah ini tanamannya ada di planter bag. Kenapa pilihnya planter bag? Karena kalau dikasih planter bag, dia bisa tembus ke tanah. Jadi akarnya dia bisa langsung ke tanah, kemudian dia ke sini, dan dia bisa berbuah. Jadi percabangannya juga bagus. Gitu. Kemudian pengecekan yang terakhir ini untuk anggur jenis akademik. Ya. Nah, anggur akademik ini dia nanti jadi anggur hitam. Ya. Nah, seperti ini. Ini dari depan dia ada ukurannya mungkin karena tangkai buahnya nggak terlalu besar, juga dia ukurannya nggak terlalu besar, tapi dia banyak, dompolannya banyak. Ini seperti ini. Kemudian yang di atas saya, ya, seperti ini. Terus terang kita sebenarnya agak was-was karena situasinya musim hujan, jadi kita betul-betul mesti awasi jangan sampai ada masalah di buah. Gangguan-gangguan yang ada itu betul-betul diawasi sejak awal supaya kalaupun ada gangguan kita bisa cegah lebih awal. Ya. Nah di sini saya ada beberapa yang sudah agak matang, jadi saya kumpulkan. Karena kalau misalkan dia di tengah,
daripada nanti dia malah jadi busuk, mendingan saya ambil dulu. Ya. Nah, ini seperti ini. Nanti saya cuci baru saya konsumsi. Ini kesempatan kalau kita mau belajar penjarangan, kitanya kadang sayang penjarangannya, ya udah buah yang matang saja yang kita penjarangan. Jadi itu mungkin kita sekalian kita niatkan buat konsumsi, jadi kita nggak terlalu sayang, karena toh buat dinikmati. Ini sudah cukup lumayan. Jadi model-model tanaman seperti ini terus terang kadang ada beberapa tantangan. Pertama, kalau saya ngomong begini juga belum tentu ilmu saya itu kan betul, kemudian belum tentu juga apa yang saya sampaikan tuh misalkan sesuai dengan teori penanaman yang baik. Tapi kalau dari sisi saya, kalau saya nunggu sampai mahir, pinter, nguasain semua ilmu mungkin kelamaan. Jadi apa yang saya sampaikan biasanya di JJ itu adalah pengalaman yang saya lakukan. Jadi kalau misalkan pengalaman hasilnya bagus ya silakan ditiru, tapi kalau hasilnya nggak bagus nggak usah ditiru. Kadang saya juga suka was-was juga. Was-wasnya gini, misalkan saya sekarang bilang wah ini tanamannya subur atau besoknya kena gangguan. Nah itu kan bisa bikin malu gitu. Tapi saya pikir bahkan kalaupun ada gangguan saya bisa share juga. Ini loh kalau kejadian itu ada gangguan, gimana saya pontang-pantingnya mesti harus ngatasin gangguan itu. Misalkan daun-daunnya pada kuning, ini kenapa? Saya cari tahu, pembelajaran juga gitu. Jadi bisa di-share buat teman-teman misalkan yang tonton channel ini supaya jadi masukan. Ya. Nah, yang lain-lain sih sama. Ini mungkin ada beberapa yang rimbun, ada beberapa yang mesti dipangkas. Bang Adul mesti mungkin dikasih libur supaya lebih punya waktu buat ngawasin ini. Jangan sampai nanti terlalu sibuk di toko JJ Jahra, ternyata kebun anggur JJ Jahranya itu nggak sempat dilihat lebih detail. Ya. Mungkin demikian untuk yang pengecekan kebun anggur JJ Jahra sekaligus panen sederhana beberapa anggur yang bisa saya panen. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam JJ Jahra.